Hai semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang lagi di channel aku. Dan hari ini kita akan masuk materi baru yaitu aljabar. Untuk penjelasan lebih lengkapnya, tonton video ini sampai habis ya. Kita lanjutkan materi aljabar bagian 2. Kemarin kita udah bahas materi aljabar yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sekarang materi baru yaitu ruas dalam aljabar. Jadi misalnya di sini ada contoh soal, carilah nilai X. Kita masuk ke contoh soal yang pertama. X min 2 sama dengan 3. Caranya adalah kita buat X ini jadi sendiri. Berarti kalau kita mau buat X-nya sendiri, min 2-nya harus kita pindah ke ruas sebelah kanan. Nah, cara pindahinnya gimana? Nah, ada aturan dalam ruas aljabar. Kalau tanda positif, kita pindah ruasin, jadinya tanda negatif. Kalau tanda kali, kita pindah ruasin, jadinya bagi. Begitupun sebaliknya ya. Nah, ada satu lagi nih. Kalau dia persamaan kuadrat, kita pindah ruasin, bentuknya akan berubah jadi akar. Nah, sekarang kita lihat yang min 2, ini mau kita pindah ke kanan. Kita pakai aturan yang mana? Yang pertama ya, karena dia negatif. Min 2, kita pindah ke kanan, hasilnya jadi plus 2. 3-nya kita tulis plus 2. Berarti X sama dengan 5. Jawaban nomor 1 adalah X sama dengan 5. Gimana untuk nomor 2? Kita tulis nomor 2. 2X sama dengan 6. Ingat, kita mau buat X-nya itu sendiri. Kalau kita mau buat X-nya sendiri, yang kita pindah adalah 2-nya. 2 kita pindah ke sini. Ini pakai persamaan yang mana nih? Yang kedua. Kali-kalian, jadi bagi-bagian. 2X itu kan artinya 2 dikali X sama dengan 6. X-nya tetap kita tulis, 6-nya kita tulis, 2-nya udah dipindah berarti dari kali jadi bagi-bagian. 6 per 2. X sama dengan 3. Bisa kita tulis jawabannya di sini X sama dengan 3. Soal nomor 3. 3XY min 4 sama dengan 20. Selalu ingat kalau yang dicari nilai X kita mau buat X-nya sendiri. Nah, terus ini gimana ada Y? Bisa. Nah, caranya yang pertama adalah kita pindahkan dulu yang plus atau minusnya. Kita pindahkan dulu. Kita tulis 3XY sama dengan 20. 4-nya kita pindahin. Dari minus jadi plus 4. 3XY sama dengan 20 tambah 4, 24. Ingat kita mau buat X-nya sendiri. Berarti kita pecah jadi 3Y dikali X sama dengan 24. X sama dengan 24, 3Y-nya pindah ruas ke sini. Kali-kalian jadi bagi-bagian, 3Y. 24 sama 3 bisa dicoret. Hasilnya 8 per Y. Y-nya tetap di bawah. Berarti ketemu nomor 3, hasilnya adalah X sama dengan 8 per Y. Boleh ada Y? Boleh. Jadi nggak melulu X itu hasilnya angka ya. Nomor 5. Di sini nomor 4-nya ke-skip ya. Jadi langsung nomor 5 aja. X per 2 dikurangi 3 sama dengan 6. Yang pertama kali kita pindah ruaskan yang positif atau negatif. Ini sesuai urutan ya. Ini urutan pertama, ini urutan kedua, ini urutan ketiga. Yang positif negatifnya kita pindahin dulu. X per 2 sama dengan 6, negatif pindah jadi positif, positif 3. X per 2 sama dengan 9. Nah, sekarang 2-nya bisa kita pindahin. 2-nya ini bagi-bagian, dipindah ke kanan, jadi kali-kalian. X sama dengan 9 dikali 2. X sama dengan 18. Berarti ketemu yang ini, X-nya sama dengan 18. Nomor 6, X kuadrat plus 1 sama dengan 7. Ingat urutannya plus minus dulu yang kita pindahkan. Plus 1-nya berarti kita pindahkan. X kuadrat sama dengan 7 plus pindah ke kanan jadi
minus. Sorry, ini 17. Jadi minus 1. X kuadrat sama dengan 17 kurang 1, 16. Berarti X kuadratnya pindah ruas, pakai yang ketiga. Kuadratnya pindah ruas jadi akar. X sama dengan akar 16. X sama dengan akar 16 berapa? 4. Tapi kalau kalian jawab 4 ini hasilnya salah. Jadi jawabannya bukan 4, tapi plus minus 4. Atau di sini hasilnya 4 dan negatif 4. Kenapa hasilnya negatif 4 dan positif 4? Karena 4 dikuadratin ini hasilnya 16. Kalau min 4 dikuadratin ini hasilnya 16 juga bukan? Sama. Jadi akar 16 itu nggak cuma 4 aja ya. Tapi ada minus 4 juga, jangan ketinggalan. Jadi di sini jawabannya ada 2. X sama dengan 4 atau X sama dengan minus 4. Boleh jawabannya ada 2 kayak gitu? Boleh. Nomor 7. Di sini ada X plus 3 per 2X min 1 sama dengan 5 per 3. Kalau ada jenis soal kayak gini, di sini ada per, di sini ada per, caranya adalah kita kali silang. Yang ini dikali ini. Bisa kita tulis jadi 3 kali X plus 3. Yang 5 juga dikali 2X min 1 sama dengan 5 dikali 2X min 1. Masih ingat kali-kalian kurung kayak gini? 3 kali X, 3X, 3 kali 3, 9. Ditambah 5 kali 2X, 10X. Ini bukan tambah, tapi sama dengan 5 kali min 1, min 5. Sekarang kita kumpulin X-nya, berarti X ini kita pindah ke sini. 3X plus 10X. Berarti kalau pindah ruas jadi negatif 10X. Yang ini plus 9 sama dengan min 5. Sekarang gantian 9-nya kita pindahin ke sini. 3X min 10X sama dengan min 5 min 9. Karena 9 kalau pindah ke sini hasilnya negatif 9. Bisa kita jumlahkan atau kurangkan. 3X min 10X hasilnya min 7X. Min 5 min 9, min 14. Berarti X sama dengan min 14, 7 pindah ke sini. Dari kali-kalian jadi bagi-bagian. Minusnya ikut. Loh ini kan tapi ada minus. Kenapa kalau dipindahin nggak jadi plus aja? Karena di sini hubungan dengan X-nya adalah kali-kalian, bukan kurang-kurangan. Jadi yang dilihat adalah hubungan dengan X-nya ya. Dibagi minus 7. Hasilnya adalah 2. Hasilnya adalah X sama dengan 2. Kita masuk ke latihan soal 60 detik dimulai dari sekarang. Oke, udah ketemu ya jawabannya. Nah, soal yang ini masih sama seperti soal sebelumnya, yaitu dikali silang. Yang pertama, 2X plus 3 dikali 6. Jadi sini 6 kali 2X plus 3. Yang kedua adalah 7 dikali 3X min 4. 7 dikali 3X min 4. Tinggal kita kalikan, 6 kali 2X, 12X, 6 kali 3, plus 18. Sama dengan 7 kali 3X, 21X, 7 kali min 4, min 28. Kita satukan X dengan yang ini. Berarti 12X, 21-nya pindah ke sini,
min 21x sama dengan min 28. 18-nya pindah ke sini jadi negatif. Negatif 18. 12x dikurang 21x min 9x sama dengan 28 minus 18. Min 46. X sama dengan min 46 per 9. Min 9. Kenapa dibagi? Padahal di sini ada tanda negatifnya. Tetap karena hubungan min 9 dan X adalah kali-kalian. Jadi kalau dipindah, bentuknya jadi bagi-bagian. Minusnya habis, hasilnya jadi 46 per 9. Karena di sini opsinya adalah pecahan campuran semua, jadi kita ubah ke pecahan campuran. Angka yang kurang dari 46 yang habis dibagi 9 adalah 45 dibagi 9, hasilnya 5. 5 kita tulis di depan. Sisanya 46 kurang 45. Sisa sama dengan 1. 1 per 9-nya tetap ikut. 9. 5 1 per 9. Jawabannya yang E. Kita lanjut ke latihan nomor 2. 60 detik dimulai dari sekarang. Udah ketemu ya jawabannya? Di sini kita harus mencari hubungan X dan Y. Kita ke persamaan yang pertama ini dulu. 2X plus 3 sama dengan 7. 3-nya kita pindah ruas, jadi 2X sama dengan 7 min 3. 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 per 2. Karena 2 dan X adalah kali-kalian. Jadi kalau dipindah jadi bagi-bagian. X sama dengan 2. X-nya ketemu 2. Kita highlight. X sama dengan 2. Kita cari Y-nya. Y kuadrat min 36 sama dengan 0. Y kuadrat sama dengan 36. Y sama dengan akar 36. Kenapa bisa jadi akar? Karena di sini kuadrat, pindah ruas jadi akar. Kalau akar 36, hasilnya pasti ada 2. Y sama dengan 6 atau Y sama dengan minus 6. Jadi plus minus 6. Maka kesimpulannya adalah apakah X lebih besar daripada Y? Kalau Y-nya minus 6 aja, X lebih besar daripada Y. Tapi kalau Y-nya plus 6, X lebih kecil daripada Y. Berarti yang A salah. Yang B juga salah, karena bisa lebih besar, bisa lebih kecil. Yang C juga pasti salah, karena nggak mungkin sama dengan. Jadi untuk soal seperti ini, jawabannya adalah X dan Y tidak bisa ditentukan. Karena X-nya bisa lebih besar daripada Y, kalau Y-nya adalah minus 6, tapi X juga bisa lebih kecil daripada Y, kalau Y-nya sama dengan 6. Nah, di sini ada latihan soal TU CPNS untuk materi aljabar. Kita bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.